Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Alvin Fatur Mukarobin. Di sini saya akan mempresentasikan materi organisasi sistem komputer, yaitu memori komputer. Baik, kita langsung ke materinya. Memori komputer, pengertiannya, memori komputer adalah perangkat keras atau hardware yang digunakan untuk menyimpan data berupa informasi atau instruksi yang bersifat sementara maupun permanen. Memori merupakan kumpulan dari strong unit yang menyimpan data binari dalam bentuk bit. Setiap blok memori terdiri dari sejumlah kecil komponen. Bagian-bagian kecil ini disebut dengan sel. Berbeda di dalam central processor unit atau yang sering kita kenal yaitu CPU, memori menjadi komponen penting untuk mengoperasikan perangkat komputer. Setiap data dan program yang harus diproses oleh prosesor, semuanya akan disimpan pada memori. Data yang bersifat sementara itu akan hilang secara otomatis jika perangkat dimatikan. Sedangkan data yang bersifat permanen itu tidak akan hilang sekalipun aliran listrik dimatikan. Terus, ini adalah karakteristik memori. Yang pertama ada kapasitas. Kapasitas itu dinyatakan dalam byte. 1 bit itu ada 8 bit atau word. Panjang word yang umum adalah 8, 16, dan 32 bit. Yang kedua adalah ada satuan transfer, sama dengan jumlah saluran data yang masuk ke dan keluar dari modul memori. Yang ketiga ada metode akses. Metode akses itu sendiri terdiri dari 4 jenis mode, yaitu sequential access, direct access, random access, dan asosiatif. Yang keempat ada kinerja. Kinerja pada memori utama terdapat 3 buah parameter untuk kerja, yaitu ada access time, memory cycle time, dan ada transfer rate. Yang kelima ada tipe fisik. Di memori utama yang dikemas dalam sebuah chip IC, 2 jenis yang umum digunakan saat ini adalah memori semikonduktor yang memakai teknologi LSI dan FLSI. Yang keenam ada karakteristik fisik. Pada memori volatil, informasi akan hilang apabila daya listrik itu dimatikan. Selanjutnya, secara garis besar, memori dapat diklasifikasikan menjadi 2 bagian, yaitu memori utama dan memori pembantu. Memori itu dibagi menjadi 2, yaitu memori utama dan memori pembantu. Di dalam memori utama itu terdapat memori internal dan eksternal. Memori internal itu terdiri sendiri dari ada RAM, ada DRAM, ada SDRAM. Sedangkan memori eksternal itu terdiri dari ROM, PROM, EPROM, EEPROM, dan CHAD. Sedangkan di memori pembantu itu ada disk magnetik, pita magnetik, floppy disk, drum magnetik, dan optical disk. Sini kita ke pengertian RAM atau random access memory. RAM itu diakses melalui alamat membutuhkan waktu akses yang sama tanpa tergantung pada lokasi fisiknya di dalam memori. Terdapat 2 jenis RAM, yaitu statik dan dinamik. RAM dinamik tersusun oleh sel-sel yang menyimpan pada data sebagai muatan listrik pada kapasitor, sedangkan RAM statik menyimpan nilai-nilai biner dengan menggunakan konfigurasi gerbang logika flip-flop. Sedangkan CAM itu content addressable memory. Pada CAM, memori diakses berdasarkan
isi, bukan alamat. Pencarian data dilakukan secara simultan dan paralel. Dengan basis isi memori, CAM disebut juga sebagai memori asosiatif. Sedangkan memori cache, memori utama yang digunakan sistem komputer pada awalnya dirasakan masih lambat kerjanya dibandingkan dengan kerja CPU, sehingga perlu dibuat sebuah memori yang dapat membantu kerja memori utama tersebut sebagai perbandingan waktu akses memori cache lebih cepat 5-10 kali dibandingkan memori. Sekarang kita ke prinsip kerjanya. Prinsip kerja cache berisi salinan sebagian isi memori utama. Pada saat CPU membaca sebuah word memory, maka dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui apakah word tersebut berada di cache. Jika word memory terdapat di cache, maka akan dikirim ke CPU yang dikenal sebagai proses HIT. Sedangkan bila tidak ada, maka blok memori utama yang terdiri dari sejumlah word tetap akan diletakkan atau dikopikan di cache yang dikenal sebagai proses MISS dan selanjutnya dikirim ke CPU. Elemen-elemen rancangan cache, ada ukuran cache, disesuaikan kebutuhannya dalam membantu kerja memori utama. Sedangkan fungsi pemetaan atau mapping lebih sedikit jumlahnya dibandingkan saluran blok memori utama. Ada pemetaan langsung, yaitu memetakan masing-masing blok memori utama hanya ke sebuah saluran cache saja. Pemetaan asosiatif mengatasi kekurangan dengan cara mengizinkan setiap blok memori utama untuk dimasukkan. Selanjutnya ada algoritma penggantian, digunakan untuk menentukan blok mana yang harus dikeluarkan dari cache untuk menyiapkan tempat bagi blok baru. Ada dua metode, yaitu read through dan read back. Read through sendiri itu cache dan memori utama diupload secara bersamaan waktunya. Keunggulannya itu salinan data di memori utama dan cache tetap, sedangkan kelemahannya pada proses read memerlukan jumlah waktu yang sama dengan proses MISS. Sedangkan read back itu melakukan update data di memori utama hanya pada saat word memori telah dimodifikasi dari cache. Keunggulan proses update word cache tidak terbatas, sedangkan kelemahannya salinan data di memori utama tidak tetap atau konsisten. Sekarang kita ke ukuran blok. Blok-blok yang berukuran lebih besar mengurangi jumlah blok yang menempati cache. Setiap pengambilan blok menindih isi cache yang lama, maka sejumlah kecil blok akan menyebabkan data menjadi tertindih setelah blok itu diambil. Dengan meningkatkan ukuran blok, maka jarak setiap word tambahan menjadi lebih jauh dari word yang diminta, sedangkan menjadi lebih kecil, sehingga menjadi lebih kecil kemungkinannya untuk diperlakukan dalam waktu dekat. Selanjutnya ada memori pembantu. Memori pembantu itu terdiri dari memori stack, memori modular, dan memori virtual. Memori stack itu merupakan struktur data tidak tetap yang digunakan untuk menyimpan alamat kembali dan parameter yang dilalui dalam subroutine, cal, dan return, memanipulasi alamat, serta operasi aritmatika. Sedangkan memori modular
Di dalam memori modular, RAM dipisah menjadi modul yang berbeda, yaitu MAR dan MBR. Menggunakan memori modular biasanya pada sistem dengan prosesor Pipelin dan prosesor Array. Memori virtual itu prinsipnya kemampuan untuk menyimpan logikal lebih besar daripada ruang penyimpanan real. Memori pembantu atau auxiliary memory bersifat non-volatil, yaitu jika tidak ada listrik maka isi memori tidak hilang. Yang mempengaruhi langsung fungsi CPU yang termasuk memori ini adalah pita magnetik. Pita magnetik itu merupakan suatu lajur plastik tipis lebar 1,5 inci yang dilapisi dengan perekam magnetik, bisa terbagi menjadi 7/9 stack searah panjang pita. Kecepatan rekaman pita magnetik yaitu 800, 1600 sampai 6250 bpi. Terdapat suatu bit paritas untuk pendeteksian kesalahan, juga merupakan sistem SAM, sequential access memory, yaitu data ditulis sesuai urutan pemunculannya. Sedangkan disk magnetik merupakan sebuah lembaran daftar atau platter terdiri atas sebuah disk drive, sebuah kendali disk, interference, dan satu atau lebih disk atau platter. Terus proses penulisan ke disk yaitu disk drive akan menimbulkan kemagnetan pada titik di atas permukaan disk yang secara langsung di bawah head. Proses pembacaan dan disk head diatur agar dapat mendeteksi perubahan arah kemagnetan. Terdiri secara logikal dikenal sebagai organisasi disk, yaitu track, sejumlah lingkaran yang konsentris, sektor, pembangunan permukaan disk secara belahan yang mempunyai ukuran yang sama, slide dibentuk oleh track-track yang berhubungan pada setiap permukaan. Terus ada floppy disk, merupakan lembaran data yang tipis dan fleksibel, hampir sama dengan hard disk, tetapi kapasitas penyimpanannya lebih rendah. Oke, baik. Mungkin itu saja video presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada tutur kata yang salah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.